Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salah sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khairin adina masyayikhina ahbabina anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda tuqal afafal maut ala dinil islam ya Allah insyaallah. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام بسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syaikhul Mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Tafaqqah, ya. Apa artinya tafaqqah? Ya, fikih itu asalnya agama. Tafaqqah itu mengerti agama. Makanya ada hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka difaqihkan itu dingertikan dalam agama. Jadi fikih itu ngerti, diberi pengertian agama. Nah, realisasinya orang yang dikehendaki baik itu diringankan kakinya untuk melangkah ke tempat pengajian. Itu tanda orang ini dikehendaki baik. Digerakkan hatinya senang kepada ngaji. Itu tanda orang dikehendaki jadi orang baik. Ya, maka kalau orang itu kok senang ngaji, ringan kakinya berjalan, itu berarti telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ini tafaqqah, ya, belajarlah fikih, artinya belajarlah agama, ya. Makanya orang-orang ahli fikih dulu sebenarnya tidak hanya fikih, belajar fikih syariat tatanya, bukan. Kata-kata fikih ini meliputi seluruh agama, termasuk menyangkut masalah akidah, syariat, akhlak, ya. Itu masuk fikih gitu loh. Jadi bukan maksudnya fikih tok. Seperti ulama ahli fikih yang fuqaha, istilahnya fuqaha, ya, seperti Imam 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Itu bukan hanya mendalami fikih tok gitu loh, tapi mendalami agama gitu loh. Cuma istilahnya itu fuqaha. Kadang-kadang orang
mengartikan ahli fikih. Ya, padahal fikih itu meliputi seluruh agama, seperti Imam 4 itu ya ahli Quran, ya ahli tasawuf, ya ahli akidah, ya. Ya, cuma istilahnya itu fikih, ya. Nah, ini maksudnya tafaqquh, ya, belajar fikih maksudnya belajarlah agama dengan mendalam. Kenapa? Fa innal fiqha, karena fikih artinya ya, ngerti agama itu afdhalu qaidi, penuntun yang paling utama. Jadi afdhalu qaidi, paling utamanya penuntun, ya. Penuntun yang paling utama. Jadi hidup ini perlu ada yang nuntun, ya. Yang nuntun itu agama, ngerti agama itu berarti orang punya penuntun. Menuntun kemana? Ilal birri, ya. Menuntun kepada apa? Kebaikan. Jadi kalau orang itu mengerti agama pasti dituntun oleh agamanya itu kepada kebaikan. Ya. Seperti sabda Nabi tadi, siapa yang dikehendaki baik dingertikan dalam agama. Jadi ngerti agama berarti berjalan menuju kepada kebaikan. Wat taqwa, dan kepada takwa. Jadi ngerti agama itu adalah penuntun yang paling utama kepada kebaikan dan takwa. Wa a'dalu qasidi, dan diterjemah apa di situ? A'dalu qasidi. Asalnya a'dalu paling adilnya, qasidi itu apa? Orang yang menuju. Tapi di terjemah Jawa di terjemah apa itu? Luwe jejeg-jejege apa? Luwe jejeg-jejege apa? Panejo. Jadi adil itu kan lurus, ya. Adil itu jejeg, lurus. Tujuan yang paling lurus, ya. Jadi karena fikih, mendalami agama itu adalah penuntun yang paling utama kepada kebaikan dan ketakwaan, dan wa a'dalu qasidi, dan tujuan yang paling lurus, yang paling tegak. Huwa, ilmu fikih itu artinya ilmu agama. Ilmu agama itu adalah al-alamul hadi. Apa al-alam itu? Kalau alam ainnya panjang itu apa? Alam, ya. Alam ini ada alam dunia, alam akhirat, alam alam malaikat, alam manusia, ya. Alam pakai ainnya panjang, tapi kalau alam pakai ainnya pendek apa? Alam itu tanda. Alamat, tanda. Wal alamul hadi, dialah ilmu itu adalah tanda, ya, yang menunjukkan. Tanda yang menunjukkan. Jadi seperti kalau kita jalan kan ada petunjuk. Ini apa? Itu alam, ya, menuju ke Surabaya, ini ke jalan kemana, itu termasuk alam, ya. Termasuk kalau orang haji itu biasanya rombongan ini pakai bendera, ya, benderanya Nurul Ulum, itu termasuk juga alam, ya. Jadi karena ini menunjuk orang dari oh itu rombonganku di sana, ya, itu namanya apa? Alam, ya. Ya, jadi bendera khusus bendera Nurul itu sehingga orang yang jauh kadang-kadang kan sering orang hilang itu karena saking banyaknya orang, itu kelihatan dari jauh itu tahu itu bendera, itu alam apa? Itu tanda, ya. Bendera alam itu alam, ya.
wal alamul hadi, tanda yang menunjukkan ya ila sananil huda, kepada sanan berbeda dengan sunan ya. Kalau sunan itu jamak dari apa? Sunnah. Sunnah itu sunan ya. Tapi kalau sanan ini at-thoriq ya. Sanan artinya jalan ya. Jadi bahasa Arab itu begitu, beda harokat apa sedikit sudah apa? Beda dhammah beda jauh artinya. Seperti albir ya. Albir baik. Kalau albar apa? Darat ya. Nah, albarru darat, kalau albir baik, kalau albur gandum ya, gandum bur ya. Begitu. Ya, ini juga begitu, kalau sunan sunnah, kalau sanan jalan. Tanda yang menunjukkan kepada jalan petunjuk. Jadi fikih atau ilmu agama itu merupakan tanda atau bendera yang menunjukkan kepada jalan petunjuk. Jadi sehingga orang dengan ilmu itu ya, oh itu jalan benar, itu kebenaran, ini apa tidak benar, tidak boleh saya ikuti, ini penting harus saya ikuti, itu namanya tanda ya. Ada apa? Wal alamul hadi ila sananil huda. Terus wal hisnu ya, ilmu agama, fikih itu, ilmu agama itu, mengerti agama itu adalah al-hisnu apa? Benteng, tameng, yunji yang dapat apa? Menyelamatkan min jami'i syada'idi, dari segala apa? Asyada'id, kesulitan-kesulitan. Jadi ilmu agama itu adalah laksana benteng, tameng yang dapat apa? Menyelamatkan orang dari berbagai macam kesulitan ya, bahaya. Itu dengan adanya ilmu ini orang bisa terjaga. Sebagaimana kalau orang perang itu butuh tameng ya, yang membentengi apa? Dari bahaya musuh itu ya, itu al-hisn, atau termasuk hisnun benteng. Benteng pertahanan itu hisnun. Ya. Nah, ilmu agama itu menjadi benteng yang dapat menyelamatkan orang dari kesulitan-kesulitan. Jadi kalau orang itu ingin selamat dari berbagai macam kesulitan atau bahaya, harus apa? Mendalami ilmu agama. Wa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Karena seorang ahli fikih ya, yang warok ya. Apa warok itu? Wirai, yang hati-hati ya. Yang hati-hati. Artinya orang ngerti agama itu punya sifat wirai. Wirai itu gak geleman, jadi hati-hati, gak gelem ya njupuk barange wong selama iku gak melok duwe gak gelem. Senajan kan sapa-sapa ya. Utawa dikei gak jelas, tapi iki ya panganan iki opo halal opo haram, utawa ya tek sapa dikekno, selama ndak jelas ndak mau ya. Itu namanya wirai ya. Jadi tidak mau mengambil sesuatu, termasuk apa orang kerja itu benar-benar hati-hati, nggak sampai ya ngurami timbangan, ndak takaran, ndak sampai bohong. Itu wirai. Nah, orang yang ahli fikih, ngerti agama, yang warok itu apa? Kata pengarang kitab, asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Lebih berat bagi setan itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak ngerti agama. 1000 orang ahli ibadah tapi tidak ngerti apa? Agama. Itu apa? Sepilih bagi setan. Apa ini? Tidak ada ya. Kecil ya, walaupun 1000 orang ahli ibadah tapi tidak ngaji gitu loh, tidak mau ngaji, itu apa? Pasti gampang disesatkan gitu loh. Tidak usah
mbahnya setan ya. Setan yang kecil-kecil aja bisa mengalahkan apa? Kalau orang itu walaupun sergap ibadah tapi apa? Ya, tidak mau ngaji, tidak berusaha mempelajari ilmu agama. Makanya tidak bisa dikatakan orang soleh selama tidak ngerti agama walaupun sergap ibadah. Ya, kata Sayyidina Ali, ya, ada 5 perkara yang menyebabkan orang itu tidak bisa jadi orang soleh. Walaupun ahli ibadah, tetap tidak bisa jadi orang soleh. Katanya Sayyidina Ali. Laula khamsu khisalin la saran nasu kullum solihin, katanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini diakui oleh Nabi ilmunya sangat luas ya. Ya, beliau pernah mengatakan andaikan saya mau ya nulis tafsiran surat apa bismillah tok, bismillah ditafsiri itu bisa jadi berkintal-kintal kitab sampai tidak kuat dimuat 70 onta andaikan mau gitu loh, saking luasnya ilmunya apa. Sayyidina Ali itu mengatakan umpama saya mau ngarang kitab menjelaskan maknanya bismillah tok itu ya mungkin dibuat kitab itu sampai bertonton ya, tidak kuat diangkut oleh 70 onta ya. Nabi pernah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babwa, aku kotanya ilmu kata Nabi, sedangkan Sayyidina Ali lawangi. Jadi kalau kepingin ya mendalami ilmu lewat Sayyidina Ali itu pintunya. Beliau Sayyidina Ali pernah mengatakan umpomo gak ono 5 perkara iki wong sak donya dadi soleh kabeh. Nah, nomor 1 katanya sing marai wong gak iso dadi soleh itu al-qanaatu bil jahli. Neriman dadi wong bodoh. Padahal sih gak ngerti agama iku cek malas sih dikon ngaji ya. Gak gelem ngaji padahal yo sehat yo kuat. Yo ya melayu iso, melaku ado iso, tapi krungu ana pengajian gak gelem teko. Nah itu sing marai wong gak iso dadi wong saleh. Walaupun sergap ibadah. Kata sini gak iso ya. Jadi kalau orang kepingin jadi orang soleh harus senang, cinta kepada ilmu ya. Jadi tidak pernah merasa cukup dari ilmu ya. Itu alamat jadi orang soleh. Terus yang kedua al-hirsu fid dunya ya, kedunyan. Sing mare wong gak iso dadi wong soleh kedunyan, cinta dunia, rakus ya, ambisi terhadap dunia itu gak iso walaupun sergap ibadah tapi di hatinya ada cinta dunia, itu kedunyan bahasa Jawanya, tidak bisa gitu loh. Hanya ketok-etok zahiri kok ibadah tapi ya atine sing dipikir dunya, sing tingkat dunya. Walaupun ibadah mesti tujuannya karena dunia. Kalau orang itu cari dunia itu boleh ya baik, tapi kedunyan tidak boleh gitu. Orang kedunyan itu gara-gara cari dunia sampai gak sembayang ya. Kadang-kadang sampai ngurangi timbangan, gara-gara golek dunia sampai ngakali wong goro. Begitu itu namanya kedunyan ya. Gara-gara golek dunia sampai wis mulu sor awak nyiksa awak mestine kesel gak istirahatnya. Kadang-kadang wae adus gak sempat adus, kadang-kadang wae mangan gak sampai lali saking ambisine terhadap dunia. Begitu namanya kedunyan. Ya. Nah, itu tidak akan bisa jadi orang yang soleh gitu. Sebab cinta dunia itu tidak bisa gabung ya dengan cinta Allah. Hati itu kata Imam Ghazali cuma satu. Hati itu cuma satu. Kalau diisi cinta dunia tidak mungkin ya, dikapak-kapak cinta akhirat artinya tidak mungkin ya. Mustahil katanya. Ya, cinta dunia, aku ya cinta dunia, tapi ya cinta akhirat. Oh, goroh. Tidak mungkin. Kata Allah, hati itu cuma satu. Wis diisi cinta dunia, mesti kosong cinta akhirat. Ya. Seperti kata Nabi ini, antara dunia dan akhirat seperti 2 daun timbangan. Ya. Ya, kalau yang satu berat, masa mungkin? Wow, iki timbangan iki
iki wabot ya 100% abot sing iki 100% ndak mungkin ya. Pasti lek sing iki abot sing iki enteng ya. Semakin berat yang satu semakin ringan yang lain. Seperti antara timur dan barat kata Nabi, semakin dekat kepada barat mesti semakin jauh dari timur ya. Begitu dunia akhirat, artinya semakin cinta nang dunia mesti apa? Semakin terlantar akhiratnya, semakin apa? Kosong cintanya kepada Allah. Itu. Jadi kalau orang itu kepingin sempurna cinta Allah, cinta akhirat, ya harus mengurangi cinta dunia. Ya, jadi cari dunia boleh, tapi ojo kedunyan. Artinya nanti kalian walaupun pulang kerja di mana silakan. Cuma wahai sholat, ya sudah istirahat sholat. Ya, selama itu tidak terikat ya. Nah, kalau kadang-kadang ada orang terikat ada jam istirahat ya itu waktunya ya. Tapi benar-benar diutamakan sholat. Jangan sampai diremehkan sholat dimanapun ya. Itu kalau orang menjaga sholat pasti dijaga oleh Allah. Menjaga sholat pasti dicukupi oleh Allah. Menjaga sholat pasti dimudahkan urusannya. Jadi kerja apapun ya itu sholat nomor 1 ya. Itu kata Sayyidina Ali, orang itu yang gara-gara ya ndak bisa soleh, yang kedua kedunyan atau cinta dunia. Jadi supaya ndak cinta dunia, cari dunia, tapi waktunya ngaji, waktunya sholat. Kok awak payah, yo istirahat gitu ya. Terus ndak sampai gara-gara nyambut gawe gak ngurus keluarga, gak ngurus anak. Wah ini kedunyan namanya. Ndak bisa jadi orang soleh. Terus yang ketiga, sing marai gak iso dadi wong soleh, asyukhu bil fadli ya, meditnya, bakhil atau kikir ya, memberikan ya yang lebih. Makanya ya sejak di pondok itu harus dilatih orang tua itu supaya ngajari anak loman ya, mulai kecil. Kadang-kadang orang tua ngajak anaknya ke masjid itu. Walaupun orang tua bisa masukkan dan nyuruh anaknya, iki lho lebokno nang celekan masjid, itu ngajari supaya loman ya. Ono wong mis kekno ya. Itu ngajari supaya loman, sebab kalau tidak diajari begitu angel kadang-kadang ya. Itu begitu terus sampai ya orang tua ngajari ngirim anaknya nang pondok kekno kaya ono kancamu ojo dipangan dhewe, itu ngajari supaya loman Begitu kalau kita punya kelebihan rezeki ya. Ya itu jangan eman-eman, itu latihan ya punya sifat dermawan. Lek wong loman mesti iso soleh, pasti soleh. Tapi lek medit walaupun sergap ibadah belum ya, belum jadi orang soleh. Terus yang keempat, yang menyebabkan orang tidak bisa jadi orang soleh itu arya ufil amal ya. Senengane pamer, nglakone pamer ya. Ya, lek gak ono wong, ya gak ono koncone gak gelem, tapi lek ono wong yang nglakoni apen-apen cek dianggap wong ini. Ya kalau orang itu begitu nglakoni apa-apa mek krana kanca, krana menungso ya. Ya walaupun ibadahnya kesergap ya, tetap ndak bisa jadi orang soleh ya. Sebab orang yang soleh itu kan orang yang ibadahnya baik diterima, itu baru dikatakan soleh. Walaupun banyak ibadah tapi karena ndak ikhlas, karena pamer, ndak diterima ya sama sekali berarti orang tidak punya amal soleh sama sekali. Jadi orang itu baru dikatakan punya amal soleh kalau diterima amalnya. Nah terus yang kelima, sing marai wong gak iso dadi wong soleh iku al-i'jabu fir ra'yi, senengane mbangkakno aku mulai biyen iku gak tahu, gak tangi bengi. Aku iki gak tahu, gak ranking. Mulai biyen aku ranking terus. Aku iki terus. Nah, begitu itu namanya ya ujub. Ya. Ujub itu bahasa walian Waliane ujub bukan itu. Ujub banggakno awak ya. Bangga Nah, kalau orang itu suka membanggakan diri, itu berarti
ya ndak kenal Allah, ndak kenal diri. Sapa awakmu? Padahal awakmu bisa sing bisakno Allah. Pinter sing gawe pinter Allah, lek dicabut asal pinter cerdas ranking dicabut ya wis ya. Bodoh gak iso apa-apa ya. Jadi tidak boleh orang membanggakan diri, membanggakan amalnya, membanggakan kelebihannya, jangan ya, sebab itu akan jadi sebabnya diambil oleh Allah kelebihannya. Sudah. Jadi 5 itu yang menyebabkan orang tidak bisa jadi soleh. Yang inti pembahasan ini ya, orang tidak mau ngaji, sergap ibadah, malas ngaji, malas sholat. Wah, ini alamat tidak akan jadi orang soleh. Itu katanya apa? Ya, satu orang ngerti agama yang warok tapi loh, yang wirai. Kalau orang itu kadang-kadang ilmunya banyak tapi senengane goro. Wah, ini tidak warok ya. Pinter, cerdas, tapi kadang-kadang ya ono barangi koncone pangane dipangan. Itu ndak warok namanya, Mbah. Barangi konco dipakai ndak pakai izin. Itu ndak wirai. Ya, walaupun ilmunya banyak, sergap ibadah, ya itu apa? Diremehkan oleh setan. Kan apa-apa nama. Mungkin diusap awakmu gak kira selamat model awakmu. Seperti itu apa? Kalau orang itu ndak hati-hati ya. Makanya orang ya, mulai di pondok ini sekaligus belajar ilmu, belajar mengamalkan ilmu. Di antara mengamalkan ilmu itu wiraiarnya ya gak geleman ya, ndak berani ngambil miliknya temannya, ndak berani memakai hak miliknya temannya karena itu ya, tidak warok namanya. Maka ada hadis Nabi bersabda, kun wari'an takun a'badan nas. Kun wari'an, jadilah kamu orang yang wirai. Wirai itu hati-hati ya, dalam mencari rezeki, mencari uang, mencari makan, hati-hati, gak gelem, gak talah halal betul ya. Ya. Itu kalau kamu bisa begitu, kata Nabi, takun a'badan nas, pasti kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi pokoknya wong hati-hati ya, nyambut gawe hati-hati, gak gelem lek gak talah jelas halal. Begitu juga makanan ndak mau makan lek gak talah jelas halal ya, kalau orang begitu pasti jadi orang yang paling ahli ibadah. Tapi kalau tidak begitu artinya orang nyambut gawe ini gak kena. Kadang-kadang sering goro, ngurangi timbangan. Kadang-kadang sering ngambil barang kawannya. Tidak bisa walaupun sergap ibadah, ilmunya banyak, tidak dikatakan orang yang ahli ibadah. Tapi walaupun ilmunya biasa-biasa, ibadahnya biasa, tapi orang ini warok, orang ini dianggap a'badan nas, takun amal. Kamu jadi orang yang paling ahli ibadah, kata Nabi. Itu makanya kata sebagian ulama, torekot itu banyak macamnya ya. Torekot ini kan banyak itu ya. Torekot Naqsabaniyah, torekot Qadiriyah, torekot Syadziliyah, torekot ya Ahmadiyah dan sebagainya, banyak torekot ya. Selama itu sambung sanadnya sampai kepada Nabi semua ya, itu berarti dibenarkan ya dalam agama. Nah, semua torekot itu cara untuk mempercepat orang supaya sampai kepada Allah itu lewat jalan. Torekot jalan ini ya. Nah, itu kata sebagian ulama, diantaranya Al Imam Ali Al-Malibari Zainuddin yang ngarang kitab Hidayatul Adqiya. Beliau mengatakan torekot yang paling top ya, yang paling ampuh itu adalah orang wirai. Jadi nyambut gawe hati-hati, gak gelem ya. Masih bayarannya gede tapi gak jelas, gak gelem. Misalnya ditawani, kamu nyambut gawe gini, bayarannya gede tapi gak jelas. Iki nyambut gawe apa? Mungkin ono unsur riba ya, gak wis. Mendingan aku nyambut gawe senajan remeh tapi hasilnya halal. Begitu itu warok namanya Nah, walaupun ndak ikut baiat torekot, ndak melok tapi warok itu namanya torekot yang paling ampuh. Sebab dengan warok ini orang pasti
Nabi yang menjamin pasti jadi orang yang ahli ibadah. Kalau makanannya jelas halal pasti apa? Ya, seluruh organ tubuhnya mengajak kepada kebaikan semua gitu loh. Jadi kakinya ngajak berjalan yang baik, matanya ngajak melihat yang baik, lesannya ngajak ngomong yang baik, pendengarannya ngajak mendengar yang baik. Otaknya, akalnya ingin mikir-mikir yang baik-baik itu karena pengaruh makanan yang jelas-jelas halal ya. Itu warok itu begitu ya. Tapi kalau orang itu tidak hati-hati ya, nyambut gawe gak hati-hati sehingga katut yang haram ya atau syubhat. Begitu juga makanan tidak jelas dimakan. Mbok masih ikut torekot yang paling top. Wah iki sing bimbing torekot itu wali besar. Tak melok torekot iku ae aku. Tapi nyambut gawe ini gak genah, gak iso percuma gitu ya. Tapi masih gak melok torekot tapi hati-hati nyambut gawe. Ya iku sakjane torekot ya. Jadi ya walaupun orang misalnya ada ya, tapi kalau zaman sekarang itu guru torekot itu angel ya, tidak seperti dulu ya. Kalau zaman dulu itu guru mursyid namanya guru pembimbing torekot itu wah benar-benar ya tidak mungkin kalau tidak wali. Kalau zaman dulu wali betul ya. Itu sehingga benar-benar memantau jamaahnya itu, muridnya yang ikut itu ya, walaupun jauh itu seperti dipantau itu. Seperti dulu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu, makanya pokoknya muridnya itu mesti dijamin ya, pasti selamat. Sebab apa? Beliau selalu mengawasi murid-muridnya walaupun di daerah yang jauh, di negeri yang jauh. Ya. Dulu ada katanya di antara jamaahnya Syekh Abdul Qadir itu ya, ketika ada di suatu tempat yang sunyi ya, mungkin zaman dulu di sawah atau apa itu, terus dia mau berbuat zina dengan orang perempuan, dikira gak ono sopo-sopo gitu, gak ono sopo sepi mau berbuat zina. Ketika sudah mau zina, sudah melepas baju, sudah mau zina itu, ternyata ada orang yang ngelempar. Akhirnya dia jengkel, kurang ngajar, siapa yang ngelempar? Dilihat tidak ada orang sama sekali, tidak ada orang. Siapa sih ngelempar? Akhirnya dilihat yang dibuat ngelempar itu bangkia ini. Dilihat, oh ini bangkia Syekh Abdul Qadir Jailani. Langsung dia istighfar. Oh, ya Allah, astagfirullah, terus tobat. Begitu guru zaman dulu itu gitu Jadi walaupun muridnya di tempat yang jauh itu seperti dipantau itu, tahu ya. Itu guru zaman dulu itu begitu, guru mursyid ya. Nah, itu penting ya, ikut baiat tarekat. Tapi kalau sekarang ini angel, kita cari guru mursyid yang seperti zaman dulu ya. Sudah ya, seperti dulu di Pasuruan itu ada Mbah Hamid terkenal itu itu tahu perbuatan. Ada orang dari Surabaya ya, ada orang dari Surabaya mau berbuat maksiat di Tretes Pandaan itu, tapi katanya temannya kita nang Kyai Hamid sih ya, kita Kyai Hamid. Akhirnya setelah sowan Kyai Hamid ditemoni, tapi langsung gak katik ngomong, "Duh, kok nang rene isi awakmu? Mestine nang kono isi terus rene." Langsung abang langsung istighfar, saya tobat aku ya, seperti itu tahu apa yang akan dilakukan oleh ya muridnya itu. Sudah. Itu betapa pentingnya warok mutawarian. Itu katanya kalau ada orang ngerti agama terus warok gitu loh. Ngerti agama warok. Wah, itu kata beliau asyaddu ala syaitan, lebih berat bagi setan min alfi abidi, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. 1000 padahal kan apa-apane ya, digudo setan sing paling bodoh ya kalah karena ndak ada ilmu, ndak ngerti agama. Tapi kalau orang ngerti agama terus warok gitu, waduh ya, setan yang paling alim ya angkat tangan, gak berani menggoda ya, gak berani menggoda itu ya. Diterangkan
Ya, di antaranya kalau orang itu tidak ngerti agama, itu kadang-kadang ibadahnya bukan karena Allah, ya. Tapi kalau orang ikhlas karena itu, setan takut, ya. Dari jauh takut, bukan manusia yang takut sama, tapi setan yang takut. Diceritakan ada orang soleh yang dibuka oleh Allah, ijab kelihatan, setan itu kelihatan. Ketika dia berjalan ke masjid, ada beberapa orang yang baca di emper masjid, baca Quran, ya, baca Quran, ya. Kadang-kadang zaman dulu itu kadang-kadang orang baca Quran itu niatnya salah gitu loh. Niat kepingin dikei opo-opo, apa? Baca Quran kok mesti ono sing keteri jajan, ya. Ya. Kadang niat maca Quran biasanya ono wong moro dum-dum duit. Nah, itu niatnya gitu apa? Nah, mungkin orang yang baca Quran di depan masjid itu begitu. Akhirnya ada orang soleh ini masuk masjid, duh, kelihatan setan telanjang mempermainkan orang yang baca Quran. Akhirnya marah setan, orang soleh, kurang ajar, ini wong baca Quran itu kamu permainkan gitu. Bagaimana katanya setan? Ini bukan manusia tapi kera. Kaget, duh, wong baca Quran jadi ini kera, ya. Akhirnya manusia yang sebenarnya yang saya takut, ya, itu yang di dalam masjid, yang ada di dalam masjid. Akhirnya orang soleh masuk masjid, tidak ada orang tidur gitu. Ada orang tidur, duh, mana kata kamu manusia yang sebenarnya yang justru kamu takut? Tidak ada orang tidur. Ya orang tidur itu saya takut. Duh, kamu kok aneh? Tidak takut sama orang yang baca Quran, tapi takut sama orang yang tidur, ya. Iya katanya setan, ya. Sebab orang yang tidur itu ikhlas. Jadi ya, dia melakukan apapun tidak pernah merasa dirinya, tapi Allah, ya. Jadi bisa apapun tidak pernah merasa bisa, tapi Allah yang membisahkan. Kuat apapun Allah yang menguatkan. Itu namanya ikhlas yang tinggi. Jadi dirinya tidak diakui, cuma Allah. Nah, orang yang begitu itu setan takut gitu loh. Saya takut mau masuk masjid, katanya setan ini, karena nafasnya orang padahal tidur gitu loh. Nafasiku membakar saya gitu loh. Orang yang ikhlas itu begitu apa? Jadi walaupun tidur itu nafasnya bisa membakar setan, setan takut, ya. Tapi kalau orang itu karena tidak ngerti agama sehingga ibadahnya gak krono Allah murni, krono menungso, itu dipermainkan oleh setan, ya. Dipermainkan oleh setan, ya. Ada orang ketemu setan bawa apa, termasuk diantaranya bawa tampar, tari. Ditanya, "Loh, kenapa menggo iku?" Niki kula damel lek ana wong metu omah kok niate gak krana Allah, langsung kula taleni, kula seret, gelem dijak apa ae gelem. Itu artinya dipermainkan oleh setan, digawe bal-balan, digawe dulinan. Lek wong iku niati gak krana Allah, ya. Itu. Nah, orang yang ngerti agama itu, ya pasti hati-hati, pasti ya berusaha ibadah murni karena Allah. Itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah, ya. Ada cerita, ya, ada orang yang ahli ibadah tapi gak ngaji. Ahli ibadah gak ngaji, ya. Itu akhirnya ada, ya, orang kepingin tahu endi lebih bahaya mana? Orang yang ahli ibadah tapi gak ngaji, sama orang yang ngerti tapi sik durung ngelakoni ilmune, ya. Debat-debatan. Lebih bahaya orang yang ndak ngaji walaupun sergap, ya. Oh, ndak bisa. Mana buktinya? Akhirnya dicoba. Ya saiki tak coba ya. Iku ana wong ahli ibadah, bengi gak tahu turu wiritan tok, tapi gak tahu ngaji. Ya. Wiritan tok gak tahu ngaji. Akhirnya dicoba, ya. Ya wong sing nguji iki munggah. Koncone munggah nang ngene dhuwur genteng, ya, terus muka terus ngomong, "Hambaku, ya. Ibadahmu sudah saya tak terima, wis tak terima kabeh ibadahmu. Saiki wis gak usah ibadah, wis tak jamin swarga. Gak apa-apa nglakoni maksiat halal, ya." Akhirnya
krana bodoh ya, krana bodoh. Matur suwun Allah nggih niki sing kula enteni. Berarti kula niki pun pensiun nggih, pun mlebu warga. Ya, diguyu ya. Nah iki awakmu ro ya. Iki lek wong bodoh. Akhire nah saiki nyoba ana wong ngerti agama tapi waktu itu sik durung sadar, mabuk ya. Kadang-kadang begitu apa? Ya, durung sadar. Terus apa? Pas sedang mabuk iku apa? Diuji ngono. Awakmu gak apa-apa, mabuk terus ya, tak sepuro dosamu ya. Amu. Akhirnya langsung marah. Mbak ngenyang endi? Endi tak bacoke wong iku kurang ngajar. Sapa sing iso jamin apa ngempuro? Lah iku. Jadi apa? Nah, ngerti ya, Pak. Karena ngerti walaupun dia maksiat masih selamat apa? Nah. Apa ada yang cerita itu apa? Moro tua karo mantu ya. Moro tua ini sergap ibadah tapi apa? Gak tahu gelem ngaji ya. Mantu nih ngerti tapi apa? Sik durung gelem ibadah. Akhirnya apa? Ya mantu nih iku kepingin apa? Krono istilahnya wah moro tua gak tahu gelem ngaji. Coba tak cobain. Akhirnya apa? Nah, pertama anu apa? Ya moro tuane apa mantune sing munggah ya. Moro hambaku ya. Apa ibadahmu sudah saya terima ya. Kamu mulai sekarang wis tidak perlu ibadah, wis tak jamin swarga ya. Nah, akhirnya karena moro tuane gak ngaji apa gak ngerti. Terima kasih ya Allah nggih niki sing kula enteni kula ibadah kepingin prei wis apa pun apa dijamin ya. Akhirnya apa? Ya, suwe-suwe kerungu lek sing apa ngomong iku mantune kurang ngajar mantuku iki apa aku dia apa digarap. Akhirnya kepingin balas kan, kepingin balas. Suatu saat pas mantune pas apa ngono moro tuane munggang ya. Hambaku ya. Kamu gak apa-apa nglakoni dosa tak sepuro wis apa kan. Akhirnya endi sing ngomong tak bacoke. Jadi apa? Moro tuan. Ojo aku moro tuamu. Jadi seperti itu apa? Artinya orang yang ndak ngaji itu sepilih bagi setan itu. Dibujuk ya apa? Ya gampang ya. Tapi lek wong ngerti agama, walaupun waktu itu mungkin sik ngelanggar, sadar lek awake dosa. Dadi misale gak apa-apa, marah dia. Apa gak apa-apa, aku dosa gede aku. Seperti itu masih ya. Seperti diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah pada saat munajat suatu malam tahu-tahu ada cahaya mencari itu terus ngomong Abdul Qadir ya wis tak terima apa ibadahmu qad abahtu lakal mu'armat mulai saiki tak halalno sing haram-haram kanggo kamu gak apa-apa sebab kamu wis makome dhuwur derajate kamu iki wali gede jadi nglakoni haram gak apa-apa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir karena ngerti agama orang yang apa alim langsung marah kurang ngajar ikhsa yang lain nyingkir diantem kurang ngajar tahu bahwa itu setan gitu Pak ya tapi apa katanya setan itu mengatakan kamu lulus selamat saya ini menyesatkan 500 orang yang ahli ibadah sesat ya seperti tadi ya. Jadi 500 orang yang ahli ibadah dibujuk setan kelawan itu ya. Jadi dibisi gak apa-apa awakmu saiki nglakoni haram apa? Ya gak apa-apa ya. Mas yo apa luru-luruan karo wong wedok salaman, ya, rangkulan gak apa-apa wis awakmu wis derajate dhuwur. Nah, sehingga kadang-kadang krana gak ngaji, aku mari kepethuk Allah jere gak apa-apa. Sehingga apa? Banyak seperti itu ya aliran-aliran sesat jadi ini apa ya ketemu malaikat Jibril ketemu Allah terus kelakuannya gak kena nah ini karena tidak punya ilmu nah, ini yang dimaksud apa orang yang ngerti agama yang wirai ya syaratnya ngerti agama terus hati-hati gak geleman apa itu bagi setan lebih berat daripada 1000 orang yang ahli ibadah ya Pak sebelum dilanjutkan
Baca, diikuti baca dulu dengan apa? Lahja bahasa Arab dulu, nanti di lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sananil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Coba sih baca bersama dari ta'allam yang pertama. Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Di lagu ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah bi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi wal alamul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'ili fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Ya, saya kira itu dulu. Wallahu alam bisawab. Rabbana taqabbal minna wa anfa'na bisiril Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.